Selamat datang di video saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Brilianti Dinasiwi dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan NIM terakhir 020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat bagaimana sih cara untuk mengassembly sebuah part di SolidWorks. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar terkait dengan gambar teknik 2D, lalu kita sudah bisa menginstruk ke 3D, dan setelah ini kita akan menggabungkan dan menyusun beberapa part menjadi satu bagian. Nah, langsung saja kita ke slide di PPT ini. Nah, jadi bagaimana cara kita mengassembly dari tampilan SolidWorks ini kan ada part, assembly, dan drawing. Nah, sebelumnya kan kita untuk 2D dan 3D itu di part. Nah, untuk assembly ini kita pilih yang assembly. Nah, selanjutnya ini ada beberapa opsi, ini sama dengan tampilan di 2D maupun 3D. Front plane untuk menampilkan tampak depan, top plane untuk tampak atas, right plane untuk tampak kanan atau samping. Nah, di sini tapi bedanya apa? Di assembly itu ada namanya fitur match. Nah, match itu untuk menggabungkan antara titik dengan titik, garis dengan garis, maupun face to face atau part dengan part yang lain. Selanjutnya, sebelumnya ini ya, jika kalian memang belum punya untuk folder-folder penggabungan assembly, nah kalian mungkin bisa untuk membuat part terlebih dahulu, misal yang simpel seperti persegi, terus penggabungan persegi dengan semisal segitiga, bangun segitiga. Nah, lalu kalian coba untuk assembly setelah kalian sudah meng-save part-part tadi, semisal part 1 itu bangun segitiga dengan bangun persegi, lalu kalian masuk ke assembly. Nah, mungkin saya akan langsung contohkan saja ya, kita praktikkan di SolidWorks nya langsung. Kita buka SolidWorks. Nah, di sini saya memiliki beberapa file ya, untuk mungkin teman-teman juga bisa latihan. Sudah partnya sudah jadi, tinggal kita latihan saja untuk di assembly-nya. Nah, ini saya sudah masuk ya ke SolidWorks. Nah, di sini seperti tadi tampilannya, kita pilih yang assembly. Kita perlu mengenali dulu ya, jadi tidak usah terlalu terburu-buru, kita kenal untuk satu-satu dulu. Nah, jadi di sini ada, kita disuruh untuk mengupload salah satu part dulu. Nah, di sini saya sudah memiliki untuk materinya. Nah, di sini saya akan coba untuk buka ya. Nah, kita coba dulu ya untuk mengupload salah satu part dari ini. Kita open. Nah, di sini kan masih gara-gara ini, kita tinggal klik aja. Nah, di sini tuh posisinya sudah fix ya, tapi kalau misal teman-teman mau membuat menjadi tidak fix, tinggal klik kanan lalu unfix. Nanti ada fitur unfix di bagian di sini ya. Nah, terus ini belum di fix teman-teman. Nanti kalau misal masih gerak itu artinya belum fix ya.
Jadi fix itu supaya komponen itu tidak, mungkin jika ada 2 part atau lebih itu takutnya terganggu. Nah, makanya ada namanya fitur fix. Nah, setelah itu kita bisa mengenali di bagian sini ini banyak sekali ini. Nah, di sini tuh edit komponen tuh ketika semisal nih kita kan buat sudah ada beberapa part, kayak semisal 5 part yang sudah digabungkan dan ternyata ada revisi untuk ukurannya. Nah, kita bisa tanpa kita harus membuat part lagi, kita cukup mengklik edit komponen. Kita tinggal klik ini lalu edit komponen. Nah, nanti akan muncul di tab yang lain, jadi tidak akan mengganggu untuk proses assembly. Nah, kita mungkin langsung ini aja ya, kita coba untuk insert komponen ini untuk menambahkan komponen yang kita inginkan. Misal komponen ini ya. Nah, lalu diklik, ini sudah muncul 2 part. Terus kita sudah tahu nih fungsi untuk mate itu untuk apa, untuk penggabungan antara titik dengan titik, garis dengan garis, ataupun face to face. Nah, face to face itu maksudnya apa? Face itu maksudnya bagian ini ya, face to face. Nah, seperti itu. Misalkan kita mau menggabungkan antara ini dengan ini, terus garis dengan garis supaya sejajar. Nah, seperti itu. Itu untuk pengenalan dari komponen dari penginputan komponennya. Setelah itu coba kita untuk lihat yang lain. Di sini, nah kita coba ya untuk menggabungkan ini. Kita klik mate. Nah, kita mau apa nih yang kita gabungkan nih? Semisal ini, garis ini dengan garis ini. Nah, maka otomatis akan menggabung sendiri karena garis dengan garis. Tapi di sini masih bisa gerak karena kan saya cuman memberikan penggabungan antara garis dengan garis ini saja. Jadi dia masih bisa gerak. Nah, supaya kita bisa seperti fixkan ini dengan itu, nah kita juga perlu untuk mate face dengan face yang lain. Jadi face ini dengan face ini. Nah, seperti itu. Oh, masih bisa gerak. Jadi kita perlu memfacekan ini dengan ini. Garis ini dengan garis ini. Nah, apakah bisa gerak? Nah, sudah tidak bisa. Karena dia sudah secara otomatis mendapatkan relasi antara part satu dengan yang lain kan, dan otomatis sudah tergabungkan. Nah, setelah itu kita belajar untuk bagaimana sih kalau misal nih kita mau merevisi lah istilahnya. Tapi apa kita harus menghapus dulu atau tidak? Nah, caranya kita membuka match ini, kita mau menghapus relasi yang mana. Semisal saya mau menghapus untuk yang bagian ini, kita tinggal hapus. Nah, maka dia bisa bergerak lagi. Terus mungkin itu sih kalau misal untuk materi mate. Terus kita mungkin latihan lagi ya untuk yang lain. Ini kita coba untuk menggabungkan ini ya. Kita buat ini new, terus assembly, oke. Nah, kita seperti tadi langkah-langkah tadi, kita coba balik ya ke yang tadi, sepertinya 58. Oh tidak, 59. Nah, ini ya, ini klik
terus klik yang ini, lalu ini, ini tidak bisa digabung, mungkin itu nanti saja ya. Kita coba yang ini saja dulu yang bisa. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya berikan, ini tinggal centang aja. Terus kita kan udah ada nih ada lubang lah, kita perlu memasukkan ke dalam sini nih kayak mainan anak TK. Terus ini kan gimana nih caranya, nggak bisa nih. Nah, gimana nih caranya? Nah, caranya pakai mat kayak tadi. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, mat tadi kan relasi antara garis dengan garis, titik dengan titik, maupun face dengan face. Nah, kita gimana caranya buat memasukkan ini ke sini? Nah, caranya teman-teman klik bagian sini, ini namanya face. Nah, ini dengan ini dihapus. Nah, ini dengan ini kita klik, dia udah tergabung dengan sisi ini, tapi belum secara menyeluruh. Nah, kita juga belum klik sisi kanannya lagi dengan ini, klik. Nah, ini masih belum bisa nih. Nah, caranya kita klik garisnya dengan garis ini, klik. Oh, ternyata ini salah arah. Nah, kita hapus saja bagian ini dengan ini. Nah, ini hapus semua lah. Nah, ini tinggal dibalik aja ya, tinggal sesuaikan dulu. Nah, caranya ini ada mouse kan, ini klik bagian kanan, klik kanan. Nah, ini bisa gerak. Kalau ini kan untuk menggeser komponen, mouse sebelah kiri itu menggeser komponen, sebelah kanan klik itu untuk menggerak-gerakkan lah istilahnya. Aduh, salah lagi. Nah, ini terserah kalian lah ya. Terus di sini ini tinggal kita arahkan saja seperti gimana bentuknya. Nah, seperti ini. Terus tinggal kita mate. Tadi bebas ini untuk face dengan face, yang penting jadi ya. Nah, ini kan belum sepenuhnya tergabung nih. Kita perlu untuk memberikan relasi garis dengan garis. Nah, ini cuman sisi kanan aja kan, belum yang sisi kirinya. Nah, ini dengan ini. Nah, ini sudah tidak bisa gerak ya, dan sudah otomatis terfix. Nah, terus kita sekarang memasukkan segitiga ini ya ke dalam sini. Ini tinggal disesuaikan lagi. Nah, ini garis ini dengan ini, klik. Nah, terus garis ini dengan ini, klik. Sudah selesai teman-teman. Karena tadi dia bisa, mohon maaf ya teman-teman, karena filenya baru bermasalah. Terus sekarang mungkin kita lanjut aja kali ya ke untuk folder selanjutnya. Ini kita buat ya, kita ini kita hapus. Yes. Nah, ini kita insert lagi untuk bagian yang tadi 60 ya. Ini kita belajar efisiensi waktu, karena tidak mungkin kita untuk mengupload part itu secara berulang kali dengan browse dan sebagainya,
apalagi kalau partnya tuh sama. Nah kalau misal partnya sama, tinggal kalian seperti biasa seperti di dokumen-dokumen, yaitu Ctrl C, lalu di Ctrl V. Ini karena filenya tadi nggak bisa nih, coba kita yang ini aja ya. Nah misal kalian tuh mau buat ini empat bagian, misal ini kayak baut atau umur atau sebagainya. Ini tinggal Ctrl C, Ctrl V, atau kalian ini tidak bisa dikontrol ya karena cuman ada satu part di sini. Kalau misal udah ada 2 part, dia bisa ke copy, tapi di sini tidak bisa karena hanya satu doang. Itu mungkin untuk efisiensinya. Selanjutnya kita coba untuk, nah ini untuk assembly nya tadi udah ya, kita sudah belajar untuk assembly nya. Nah sekarang kita belajar untuk angle. Jadi di sebuah gambar itu semisal ada part-part yang ketentuannya itu miringnya tuh semisal 45 derajat. Nah nggak mungkin kita secara otomatis mengira-ngira untuk ukurannya itu 45 derajat. Nah fungsi dari pengukuran nanti itu adalah supaya lebih akurat. Nah kita mungkin langsung saja ya, kita coba insert. Jadi di bagian 62 yang angle, kita masukkan dulu semuanya. Ini juga insert komponen yang ini ya. Nah ini tadi kita hapus saja relasinya. Jadi untuk relasinya tuh ini ya, ini dengan ini saya akan memberikan relasi antara garis ini dengan ini. Kita klik mate, klik ini dan ini, terus klik ini dengan ini. Nah ini gimana caranya kita untuk membuat angle-nya itu atau semacam derajatnya itu seperti apa. Semisal saya ingin untuk derajatnya itu 130 derajat. Nah bagaimana caranya? Kita klik untuk kedua dari face-nya itu tadi, kita pakai kontrol ini. Nah ini kita bisa lihat nih, ini untuk jaraknya, distance-nya. Kalau ini untuk degree-nya. Nah kita tinggal pencet, terus kita sesuaikan lagi. Semisal ingin 130, nah 130 derajat. Terus kita akan menambahkan komponen lagi untuk kita beri distance-nya ya. Kita beri komponen ini sama, kita beri distance ini, kita mate dulu, mate ini dengan ini, terus ini dengan ini. Oke. Nah kita beri jarak antara ini dengan ini ya, berapa jaraknya. Klik ini dan ini, kita beri jarak semisal 10. Nah bukan itu tadi, kita beri jaraknya tuh antara ini ya, garis ini dengan itu, karena tadi miring. Nah ini kita beri jarak 10.
Oke. Nah, seperti itu. Terus kita bisa coba lagi ya bikin jaraknya itu lebih panjang atau gimana. Kita tambahkan. Terus kita mate face ini dengan ini dan ini dengan ini. Terus kita beri jarak ini dengan ini, klik ini, jaraknya misal 50 ya. Terus kita buat juga untuk sisi sebelah sini sama seperti ini, tapi mungkin saya buat jadi 110. Nah, kita ambil dulu. Terus ini yang ini. Terus kita beri jarak antara ini dengan ini. Ini kita beri apa? Angle-nya maksudnya 110 ya. Nah, seperti itu. Coba kita tes dengan, nah ini ada juga vektor sama seperti di kita pembelajaran 3D kemarin. Ada untuk mengetes itu namanya measure. Measure itu buat untuk mengukur jarak antara ini dengan ini atau titik dengan titik inilah atau apa. Nah, semisal kita pengen mengetahui jarak antara ini dengan ini. Ini dengan ini ya. Ini garis ini dengan garis ini. Nah, ini 127. Terus ini dengan ini 150 ya tadi. Ini garis ini dengan garis ini 12,6 sekian. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena ada toleransinya. Nah, setelah itu kita mungkin langsung coba saja ya ke selanjutnya materi ini untuk, nah ini untuk log bagian-bagian yang sama. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ini kita coba untuk menginsert komponen yang sama ya, seperti tadi wing. Kita insert. Nah, ini supaya apus lock itu tuh untuk mengunci agar part itu bisa setara terus, kayak sejajar terus lah. Nah, caranya itu kita make misal ini dengan ini lah ya, ini dengan ini, terus kita lock. Nah, klik, maka dia akan bergerak secara bersamaan. Itulah fungsi lock. Nah, setelah itu kita coba ke yang lain. Ini untuk akan buat ini ya. Nah, saya sudah siapkan untuk beberapa part. Nah, tadi kan sebelumnya saya sudah mencoba, tapi karena terlalu banyak komponen di situ jadi agak membingungkan. Jadi
Untuk kali ini saya akan coba satu persatu dulu agar teman-teman juga akan lebih mudah untuk memahami. Jadi untuk pertama kan kita memasukkan untuk box pivot yang merah ini sama big post itu yang ada di sebelah ini ya. Ini big post. Nah ini sudah saya siapkan. Nah tinggal kalian match face dengan face, lalu ini dengan ini. Nah seperti itu. Terus kita sekarang akan menambahkan ini ya, untuk si ungunya ini tuh namanya post handle. Nah kita akan menambahkan post handle dan juga ini 3 itu handle. Kita insert handle dan juga post handle. Nah pertama-tama mungkin kita akan masukkan dulu nih ya, untuk si pentolan ini kita geser aja. Nah ini caranya kita match, terus kita klik ini dengan ini. Nah ini kan arahnya kan masih salah nih. Ini arahnya masih salah ya. Ini arahnya salah teman-teman. Terus ini dengan ini ya. Kita coba ulang lagi aja. Kita insert tadi post handle ya. Ini pastikan sesuai aja lah biar gak kesulitan. Terus kita tinggal match. Terus ini udah langsung menyatu. Terus kita masukkan nih, karena ini ada di lingkaran pertama, jadi kita klik bagian sininya ke sininya. Kita beri jarak. Nah ini kita beri jarak nanti aja. Terus kita sekarang akan masukkan untuk bagian hijau-hijaunya ini, itu link. Nah dengan small postnya. Nah ini klik ininya dulu, masukkan aja dulu ke sini. Terus sekarang kita tinggal
menggabungkan ini dengan ini. Ini. Tapi kan ini masih jaraknya ini kan belum jelas nih. Terus tadi jaraknya itu yang bagian ini tadi ya dikasih jarak 6,5, jadi ini masih bisa gerak. Ini kasih jarak ini dengan ini ke bagian sini itu 6,5. Terus klik OK. Terus untuk di sini tuh kita beri jarak, klik ini dengan ini, terus ke simetrik. Belum bisa, sebentar kita coba lagi. Ternyata mengulang guys. Nah itulah kekurangan dari assembly ini. Gak apa-apa, kita coba lagi. Nah kalau seperti itu ada yang namanya error. Nah ini dihapus aja bagian errornya ya. Terus kita insert lagi. Ini small post. Jadi kita beri jarak dulu map ini dengan ini tadi ya. Terus ini yang ini ya 6,5. Terus ini dengan ini. Terus ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini maksudnya. Oke. Nah setelah itu ini kurang bagian apa ini? Udah semua. Terus kita tinggal memberikan ukuran ininya. Jadi ini kan tegak lurus dengan ini ya, ini supaya dia lurus, tegak lurus kan ini dengan ini. Nah itu kalian klik ini dengan ini. Perpendikular itu. Terus klik. Nah ini kan nggak bisa gerak-gerak nih, masa
si dia tuh nggak bisa ke atas kiri. Setelah itu kita tinggal kasih ukuran antara ini dengan ini, terus kita beri angle itu tadi 130 ya. Biasanya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, sangat mudah. Setelah itu kita coba untuk cari ini X1 itu apa? Oh, sangat mudah ya. Setelah itu ini kan sudah ya, nanti kita save, tapi ini saya tidak save, kita langsung saja kita hapus. Save-nya sama seperti dokumen yang lain. Nah, terus kita tinggal insert komponen, terus 66 yang ini ya. Ini tadi kan bentuknya tuh seperti kebalikannya kayak tangga gitu. Nah, caranya kita tinggal, nah ini bebas nih, opsional, tapi kalau lebih mudah emang lebih dibaik supaya lebih terlihat visualisasinya tuh terasa gitu. Nah, caranya kita ini mainnya logika, jadi apa namanya, ini hapus. Nah, ini kan berarti dia penggabungannya antara face ini dengan ini kan, dengan ini. Terus kita lihat nih, oh benar. Nah, setelah itu kita cocokkan ini dengan ini. Terus ini belum bisa fix. Jadi ini dengan ini. Nah, otomatis dia udah fix nih, dia nggak bisa gerak lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke assembly X2 ini apa? Nah, seperti ini. Kita punya project itu. Nah, caranya kita hapus saja. Nanti kita buat lagi. Kalau semisal teman-teman mau save, silakan save. Nanti tuh bentuk dokumennya tuh assembly ya, bukan part lagi atau SolidWorks. Nah, ini kita tambahkan ini yang X2, yang kita tambahkan ini semuanya. Ini pin juga ditambahkan, terus kita tambahkan lagi bracketnya terus sama triple spacer. Nah, kita lihat dulu nih, ini bagian sisi kanan, terus yang dikasih pin itu yang kanan aja. Oke, berarti ini kan kita butuh 2 ya. Nah, ini tinggal di copy aja, nggak usah ditambahin. Caranya tadi ini, terus di Ctrl+C, terus Ctrl+V ya. Nah, seperti itu. Ini juga sama, berarti kan ini butuh 4 pin kan. Ini Ctrl+V. Oh, bukan. Kita klik bagian ini aja supaya terblok semua. Terus V. Ini di sini. Ini udah fix guys. Jadi kita ini kita
copy lagi. Nah ini sekarang kita susun nih, ini di overlay seperti ini di atas. Nah mungkin langsung saja ya kita mate aja kali ya biar terlihat rapi. Nah ini caranya, kita klik ini terus oke. Terus face to face lagi ini dengan ini. Oke. Jangan lupa karena ini belum sejajar, ini masih merah-merah ya. Jadi garis ini dengan ini supaya sejajar. Terus jangan lupa ini juga sama, ini juga kita gabungkan, kita mate ini dengan ini, terus ini dengan ini, ini dengan ini. Salah mate guys, udah berdiri. Terus kita tambahkan bagian sininya juga, tadi pada di bawahnya. Ini dengan ini ya. Oke, ini juga sama, ini dengan ini. Terus kita klik oke. Terus jangan lupa face ini dengan face ini. Ini udah nggak bisa gerak. Terus kita tambahkan nih pin di sininya, klik. Nah terus supaya dia nyatu, soalnya tinggal bebas dari bawah atau atas. Klik oke. Ini udah kita pasang pinnya. Ini juga sama, ke sini. Ini dengan ini. Terus ini juga sama, ini dengan ini. Terus ini dengan ini. Ini juga sama. Oh ternyata kelebihan guys, kelebihan pin. Oke. Nah ini untuk yang kedua ya, assembly kedua. Selanjutnya kita coba untuk assembly yang selanjutnya. Kita coba cari tadi assembly yang ini terakhir. Nah ini assembly ini ya, screw sama nut. Nih kita coba langsung ke insert komponennya. Ini ya assembly ini. Terus kita masukkan saja semua, lower saddle-nya, terus tadi upper-nya. Upper saddle sama saddle nut sama screw-nya ya. Nut screw. Nah ini tadi kita butuh 2 screw sama 2 nut, nanti digabungkan seperti ini. Oke, kita paham ya.
kita langsung saja mungkin kita map bagian ini dulu. Ini dengan ini oke. Terus kita ini kan kita belum copy nih ya, kita perlu copy dulu. Itu ada 2. Terus yang mapnya juga kita copy. Terus kita kita map bagian ini. Nah ini enggak benar-benar masuk ke dalam, tapi yang bagian ini aja kan. Nah sini, terus ini juga masuk ke sini, terus bagian ininya itu ke sini. Nah seperti itu. Ini juga sama, ini tadi ke face nya ke sini. Terus ini kan masih bisa, ini udah nggak bisa. Terus tinggal kita masukkan si nut-nutnya ini ke sini. Terus ini dan ini sama ini dan ini. Nah itu selesai guys, kita sudah berhasil untuk menyelesaikan semua assembly dan latihan soal ini. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kurang berkenan. Jika ada kritik ataupun saran silahkan dituliskan di kolom komentar. Lalu nanti untuk pengerjaan dan juga soal-soalnya akan saya cantumkan di link drive yang sudah saya masukkan di kolom deskripsi YouTube. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.